Chapter 1521, The Confounding Puppets Well into Action. Jiang Chen sangat senang. Labirin dimensi spiral ini tidak lain adalah formasi 9 labirin yang ia terima dari sepertiga dari 6 istana warisan, istana Grand Marquis. Setelah digunakan, formasi 9 labirin menciptakan labirin 9 kali lipat yang mampu mengunci sepetak besar ruang, kehilangan siapapun yang ada di dalamnya. Jiang Chen bawaan sensitif terhadap formasi. Selain itu, formasi 9 labirin memiliki kedekatan dengannya. Penggunaannya bahkan mengejutkan lawan seperti Su Wanxing. Misteri formasi tidak dapat dipahami dalam rentang waktu singkat. Lagi pula, ini adalah harta karun kuno, kebanggaan Grand Marquis yang sebelumnya memilikinya. Ketika Jiang Chen tidak dibatasi oleh tingkat kultivasinya sendiri, ia akan dapat menjebak seseorang berkali-kali lebih kuat dari Su Wanxing begitu ia menggunakannya pada kekuatan puncak. Tuan muda telah membalik meja dengan mengambil inisiatif. Dia berdiri memerintah di luar formasi, membongkar kekuatan lawan dalam beberapa saat melalui kekuatan bau naga suci miliknya. Para pembudidaya Ordo bergegas melarikan diri ke segala arah. Ini adalah jenis efek yang diinginkan Jiang Chen. Jika mereka bersama, akan sangat sulit baginya untuk melakukan apapun pada mereka. Namun, punggung mundur mereka membuat target lebih mudah. Tujuan Jiang Chen tak lain adalah pelindung Raja Genlewin. Daripada membunuh Raja Pelindung, ia ingin mengambil yang lain hidup-hidup. Dengan gerakan tangannya, Jiang Chen mengirim sinar ke formasi 9 labirin, mengirimkan boneka humanoid. Jiang Chen telah memperoleh 7 boneka pembaur ini dari istana ketiga. Setiap boneka adalah pencapaian puncak Grand Marquis, dan mewujudkan kemauan dan kekuatannya. Setiap boneka individu mengandung 30% dari kemampuannya. Yang terkuat dari mereka, 70%. Jiang Chen nyaris tidak bisa percaya betapa kuatnya boneka ini adalah dirinya sendiri. Dia pernah mendengar Guru Peng dan Yang Mulia Sky Soarer berbicara tentang betapa berbedanya istana ketiga dan harta karunnya. Namun demikian, nilai belaka formasi 9 labirin dan confounding puppets membuatnya lengah. Dia hanya bisa memanfaatkan 2 dari mereka paling banyak, bahkan dengan ukuran penuh dari usahanya sendiri. Dan 2 yang paling lemah, pada saat itu. Tetapi dalam pertarungan yang sebenarnya, wayang pengadu tidak dapat menandingi seorang ahli empati sejati. Lagi pula, boneka tetap dibuat tanpa menghiraukan berapa banyak yang telah mereka berikan. Ini berarti bahwa mereka memerlukan tangan manusia di belakang mereka dan tidak bisa bertindak secara mandiri. Di bawah kendali Jiang Chen, The Confounding Puppet berubah menjadi kedok Ever Violet. Dia telah menyamar sebagai Ever Violet untuk menipu pelindung Raja Genlewin, tetapi malah menjadi mangsa perangkap orang lain. Dia mencoba trik yang sama untuk kedua kalinya. Genlewin telah dipisahkan dari orang lain untuk waktu yang lama sekarang. Saat ini, dia panik dan tidak tahu apa-apa. Kepalanya terasa aneh dingin karena takut akan panah yang menuai kehidupan Jiang Chen. Mereka bisa saja ditanam ke belakang kepalanya kapan saja. Raja Pelindung memiliki lebih dari cukup alasan untuk takut. Dia adalah dalang dan pelaksana jebakan sebelumnya. Kemungkinan besar Jiang Chen akan menyalahkannya. Daois Genlewin, di sini, suara Ever Violet bergema di telinganya dalam pergolakan cemas. Genlewin buru-buru melirik untuk melihat Kaisar Agung melambai kepadanya tidak jauh dari sini. Daois Genlewin, keterampilan memanah anak itu mengkhawatirkan. Kami berdua musuh terburuknya dan benar-benar akan diturunkan secara terpisah jika kami terpisah. Mengapa kita tidak saling mendukung sehingga kita memiliki orang tambahan yang bisa diandalkan? Dengan cara ini, kami setidaknya dapat menjamin tidak diapit. Bagaimana dengan itu? Ever Violet membuat penawaran yang sangat masuk akal. Genlewin menginginkan lebih dari segalanya untuk menyelamatkan nyawa di tengah-tengah histeria. Ini adalah momen penting untuk bertahan hidup. Mereka memiliki setiap dasar untuk kerjasama yang sehat, dan tak seorang pun perlu takut dijual oleh yang lain. Melakukannya sama saja dengan mengorbankan keselamatan diri sendiri. Genlewin melesat untuk berdiri di samping Ever Violet dengan punggung berbalik. Keyakinan langsung berkembang setelah kedua pria itu berdiri bersama. Daois Soklut, anak itu di luar pemahaman. Metode atau kemampuan apa yang dia gunakan? Atau mungkin semacam harta yang menentang surga? Mengapa dia memiliki keuntungan luar biasa atas kita? Genlewin merasa agak membingungkan. Sama seperti Xiahou Jing, dia tidak bisa menerima kenyataan. Mereka berada di puncak kemenangan. Jiang Chen adalah binatang buas yang terjebak dalam perangkap, tidak ada kemungkinan pembalikan.
Namun, apa yang terjadi selanjutnya telah membuat semua orang tercengang. Dengan demikian, Genlewin kaget sekaligus benci. Dia dijawab bukan dengan kata-kata Everviolet, tetapi sentakan yang melumpuhkan di bagian belakang punggungnya. Pada saat berikutnya, dia merasa tubuhnya lemas. Dia jatuh ke tanah dengan pikiran kacau. Everviolet, ini adalah boneka pembaur yang menyamar. Di bawah kendali Jiang Chen, boneka itu menempatkan Genlewin di punggungnya, lalu menghilang dalam formasi dalam semburan cahaya. Semua terjadi tanpa ada yang lebih bijak. Ketika Genlewin sadar, dia menyadari bahwa dia berada di luar formasi. Joy mengisi hatinya untuk beberapa detik sebelum dia menyadari bahwa dia mungkin tidak berada dalam situasi yang menjaminnya. Seperti yang diharapkan, wajah Jiang Chen muncul di hadapan Genlewin, membuat pria itu pucat. Kita bertemu lagi, pelindung Raja Genlewin. Nada bicara Jiang Chen keren, tetapi Evil Golden Eye-nya membawa semacam niat membunuh yang hampir bersifat militan. Tampaknya menembus jiwa Genlewin. Raja pelindung merasa seolah jiwanya ditusuk oleh pisau cukur yang tak terhitung jumlahnya. Ah, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku yang kalah hari ini. Genlewin ingin berpura-pura tidak peduli. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Sangat, binatang rohku akan menghargai nutrisi itu. Kamu seorang kaisar yang hebat, bukan, Genlewin? Makan yang enak, seperti kata mereka. Petik 2. Wajah Raja Pelindung berubah warna sekali lagi. Apa yang ingin kamu lakukan denganku, Jiang Chen? Bunuh aku jika kamu mau. Kenapa main-main denganku seperti ini? Genlewin dikenakan kurus. Dia tidak benar-benar ingin mati, tetapi dia khawatir memohon nyawanya akan membuat Jiang Chen marah. Melakukan kesalahan langkah seperti itu kemungkinan akan membuatnya kehilangan harapan untuk keluar dari keadaan yang relatif utuh ini. Selain itu, Jiang Chen hanya akan memandang rendah dirinya. Mentalitas yang bertentangan ini mengganggu Raja Pelindung. Berhenti berpura-pura. Jiang Chen menggelengkan kepalanya tanpa emosi. Rasa takut di sudut matamu mengkhianati hatimu. Adalah normal bagi manusia untuk takut akan kematian, jadi tidak perlu menyembunyikan sifat kamu sendiri. Kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi terserah kamu untuk memahami itu. Petik 2. Jiang Chen tidak menjunjung tinggi orang-orang seperti itu, tetapi dia telah membunuh lebih banyak dari mereka yang adil. Dia mengambil yang satu ini hidup-hidup untuk tujuan yang berbeda. Kamu ingin tahu kebenaran di balik orang-orang sekte pohon berharga itu, kan? Genlewin cukup pintar untuk segera memahami apa yang diinginkan Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum dingin, tetapi tidak membenarkan atau membantahnya. Jika Genlewin cukup pintar, dia akan menumpahkan kacang atas kemauannya sendiri. Jika tidak, Jiang Chen punya banyak cara untuk membuatnya melakukannya, meskipun dengan kesopanan yang jauh lebih sedikit. Genlewin menghela nafas. Sudahlah, dapat dimengerti bahwa aku akan kehilangan kamu, Tuan Muda. Jika kamu dapat dengan mudah bermain dengan penguasa tertinggi dan senior Su Wanxing, seorang pelari tugas seperti aku tidak mungkin menang. Aku akan memberitahumu segalanya. Kami menangkap dan diam-diam memenjarakan beberapa dari Precious Trisek. Pemimpin tertinggi menyarankan agar kita menggunakannya sebagai umpan untuk menghubungkan kamu, yang semua orang setuju dengan sepenuh hati. Banyak orang tahu bahwa kamu mahir merendahkan diri dan bersembunyi, sedemikian rupa sehingga mereka khawatir kamu menyusup ke ordo itu sendiri. Dengan demikian, ada jebakan untuk kamu dari awal. Namun, fakta bahwa kamu dapat melarikan diri tanpa cedera dari perangkap yang kami persiapkan benar-benar tidak terduga. Petik 2. Genlewin menghela nafas pada saat ini. Dia merasa benar-benar dikalahkan mengingat keadaan. Tidak mungkin mereka bisa membuat rencana yang lebih baik daripada ini. Di mana para tahanan itu? Jiang Chen tidak tertarik mendengar ratapannya. Dia langsung menuju bagian penting. Aku menahan mereka di penjara lain, Genlewin memasok dengan jujur. Tempat itu adalah tempat kami memasang perangkap kematian. Jiang Chen akhirnya mengerti semua. Betapa liciknya dirimu, dia mendengking. Jika aku tidak yakin bahwa itu adalah ide yang buruk untuk langsung masuk, aku akan dilumpuhkan oleh formasi pembatas yang bahkan lebih kuat di belakang pintu. Genlewin menghela nafas. Kemenangan dan kekalahan diputuskan oleh satu pikiran. Kemenangan kamu memang layak. Jika kamu gagal membuka pintu, hasilnya akan sangat berbeda. Petik 2. Seperti yang dia katakan, ada formasi pembatas yang kuat di belakang pintu, menunggu Jiang Chen. Jika dia tidak mewaspadai kemungkinan seperti itu,
akan mudah baginya untuk mengacaukan seluruh perselingkuhan. Begitu dia ditahan oleh formasi restriktif, tidak ada metode yang bisa menyelamatkannya. Pimpin jalan menuju tahanan dan kamu akan hidup. Jika tawanan Precious Trisek masih hidup, mungkin kamu bisa hidup juga. Jika tidak, berarti kamu sudah selesai. Suara Jiang Chen dingin dan tidak memihak. Kepeduliannya terhadap anggota Precious Trisekte tanpa pertanyaan. Genlewin tidak memainkan trik apapun kali ini. Dia tulus dalam pengawalannya. Mereka datang dengan sangat cepat ke area penjara lain. Penjara ini berisi beberapa orang dari Precious Trisek serta Ye Chonglou sendiri. Mereka semua dekat dengan Jiang Chen. Para tawanan ini telah kehilangan semua harapan setelah diculik dan mengantisipasi yang terburuk. Kedatangan Jiang Chen adalah adegan di luar mimpi terliar mereka. Chapter 1522, Severely Injuring Xuanxing. Pelindung Raja Genlewin adalah orang yang sangat cerdik. Dia menghapus batasan pada Ye Chonglou dan yang lainnya tanpa disuruh, membawa penawar racun ke penyakit mereka juga. Biarkan aku melihat itu, potong Jiang Chen dengan dingin ketika dia melihat penawarnya. Genlewin patuh menyediakan obat. Aku jamin tidak ada yang salah dengan itu, sumpahnya. Jika ada, biarkan aku dipukul oleh langit dan bumi. Hidupnya tergantung pada kinerja saat ini. Genlewin tidak berani mencoba hal yang gegabah. Dia hanya ingin mencari pengampunan dan bantuan Jiang Chen. Jiang Chen memberi tutor tua dan yang lainnya sekali sebelum mengangguk. Kamu bisa mengambilnya. Penawarnya nyata. Petik 2. Anggota Precious Trisekte cukup malu. Tuan muda Jiang Chen, kami selalu menyebabkan masalah untuk kamu. Jiang Chen tersenyum. Kenapa mengatakan hal-hal seperti itu, Tuan? Ini adalah musim yang penuh dengan banyak masalah. Aku tidak berpikir kamu harus kembali ke sekte untuk saat ini. Datanglah ke kediaman Tuan Muda Velurium. Tempat itu dijaga dengan baik dan aman. Kamu tidak perlu khawatir untuk hidup kamu. Petik 2. Guru tua itu sangat senang. Mengapa kita menolak undangan ke kediaman Tuan Muda? Tang Hong, pastikan untuk berterima kasih kepada saudaramu Chen. Petik 2. Tang Hong adalah pria yang besar dan kekar. Dia hampir 2 kali ukuran orang biasa, tidak sebesar raksasa seperti golem batu, tetapi cukup luar biasa. Terima kasih, Brother Chen. Pria besar itu menggaruk kepalanya. Dia adalah pria yang sederhana dan sederhana yang pertama kali bertemu Jiang Chen melalui pertengkaran. Tapi sejak hari-hari mereka di Precious Trisek, jarak antara Jiang Chen dan dirinya sendiri telah tumbuh semakin besar. Ini telah membuat hubungan mereka menjadi lebih jauh juga. Saat ini, ia merasa sedikit lebih rendah dari Jiang Chen. Jiang Chen menepuk pundak. Oleh Tang, kamu sudah membuang-buang waktu di kerajaan duniawi. Seorang pria dengan talenta kamu seharusnya pergi ke Velurium. Petik 2. Dia menyesal karena tidak membawa Tang Hong ke sana lebih awal. Sudah keluar dari kekhawatiran bahwa Precious Trisekte akan terlalu banyak memikirkan hal-hal. Bagaimanapun, sekte melihatnya sebagai pewaris terbaiknya. Jika Jiang Chen membawanya begitu saja dengan ceroboh, bukankah dia akan dianggap di luar batas? Tetapi situasi saat ini lebih dari cukup jelas. Sekte dan faksi yang lebih kecil harus bergabung dengan rekan-rekan mereka yang lebih besar atau pensiun dari sejarah. Gagal memilih satu berarti mereka akan dihancurkan. Tidak ada yang akan terhindar dari pasang surut dunia ini. Ini adalah alasan paling sederhana. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri sendiri melawan seluruh kerajaan. Sekte pohon berharga benar-benar tidak menonjolkan diri. Mereka tidak mudah terlihat di antara kerajaan duniawi. Siapa yang berharap Ordo begitu meresap? Itu telah menangkap mereka pada saat yang genting. Untungnya, Jiang Chen ada di sana untuk membantu mereka. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Cepatlah dan jalanlah. Ambil medali bulu progeni aku dan temukan pasukan Velurium. Aku akan mengirim orang lain untuk melindungi kamu di jalan. Petik 2. Mereka masih di wilayah order, formasi 9 labirin Jiang Chen adalah satu-satunya yang menahan eksekutifnya. Jika mereka berhasil membebaskan diri, mereka akan menjadi ancaman serius. Memanggil tikus Goldbeater-nya, Jiang Chen menugaskan mereka dengan mengawal orang-orang sekte pohon berharga ke tempat yang aman secepat mungkin. Pelindung Raja Genlewin, sementara itu, sejujur dan rendah hati seperti burung puyuh di hadapan Jiang Chen. Sudahlah, kamu tidak perlu mati, tetapi kamu akan sedikit menderita. Saat Jiang Chen mengatakan ini, Genlewin ambruk ke lantai. Daripada membunuh pria itu, Jiang Chen membuangnya ke sudut sebelum kembali ke ladang. Kali ini,
Tujuannya adalah Xiahou Jing. Namun, ketika dia mendekati formasi 9 labirin, kejutan mengalir di hatinya. Su Wanxing hampir keluar. Saat ini, Jiang Chen hanya bisa menggunakan sepotong kekuatan sejati formasi. Karenanya, dia belum bisa sepenuhnya menjerat pakar level Su Wanxing. Membiarkan Su Wanxing melarikan diri sekarang akan sama fatalnya dengan memberikan amnesti kepada penjahat haus darah. Tapi tanpa 4 saudara batu raksasa di sisinya, Jiang Chen hanya bisa menggunakan boneka-boneka merancangnya untuk menahan tanah. Berikan tingkat kultivasinya, ia hanya bisa menggunakan 2 pada saat yang sama. Dia akan mengalami kesulitan menghadapi ahli Empirean. Jiang Chen menduga bahwa Su Wanxing setidaknya adalah kerajaan tingkat ketiga. Sedikit lebih kuat dari Xiahou Jing, yang hanya kedua. Meskipun ia masih menjadi wilayah Empire minor daripada pertengahan, perbedaan antara level Empirean sangat signifikan. Sangat sulit untuk menjembatani perbedaan semacam itu tanpa menjadi jenius khusus. Mendekati formasinya, Jiang Chen tanpa kata-kata menembakkan panah ke dalam pada Su Wanxing yang hampir lolos. Ahli Empirean itu fokus sepenuhnya pada cara untuk menerobos ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan mematikan datang dari belakang. Dalam sekejap itu, dia nyaris menghindari cukup untuk lolos dari beban itu. Namun, memanah Jiang Chen legendaris. 2 panah lainnya tiba hampir bersamaan di belakang yang pertama. Gerakan Su Wanxing sangat cepat, tetapi rudal bahkan lebih cepat dari itu. Puff! Sebuah panah yang tampak ganas tertanam ke dalam paha Su Wanxing. Ahli Empirean melolong kesakitan. Kekuatan The Holy Dragon Ball tak tertandingi. 1 panah saja sudah cukup untuk melumpuhkan lebih dari setengah kemampuannya. Jeritan melengking Su Wanxing menarik perhatian orang lain. Keringat bermanik-manik di dahi ahli Empirean. Dia menyeret kakinya yang lumpuh, menghindar sebagai seberkas cahaya kekerumunan. Meskipun dia secara resmi dinonaktifkan, dia masih sangat cepat jika berniat melarikan diri. Jiang Chen memegang busur naga suci tanpa menembak lagi. Menembak busur dalam suksesi yang cepat membutuhkan banyak energi. Dia tidak ingin menyia-nyiakan staminanya yang terbatas pada serangan sia-sia. Semua eksekutif orde ini semuanya ahli, tetapi mereka tidak sepadan dengan usahanya. Dia akan menargetkan Su Wanxing dan Xiahou Jing sendirian. Yang terakhir cukup cerdik untuk mengetahui bahwa segala sesuatunya menjadi sangat buruk mengingat kesibukan mantan. Dia mengelak dengan cepat dalam emulasi irama Su Wanxing. Jelas, para ahli Empirean dan yang lainnya waspada terhadap panah membunuh Jiang Chen. Untuk saat ini, mereka adalah binatang buas yang terperangkap di dalam formasi 9 labirin. Dao Su, bukankah kamu bilang kamu hampir menemukan jalan keluar? Xiahou Jing tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah mengejar ketinggalan. Su Wanxing membalas amarah yang tak terkendali. Jika kamu mendukung aku akan menemukan pintu keluar sejak lama untuk semua orang. Hatinya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman pribadi dari anak muda manusia ini. Sebelumnya, dia hanya memusuhi Tuan Muda. Dia tidak pernah menganggap mungkin bagi Jiang Chen untuk dapat mengancamnya dengan cara konkret. Tapi sekarang, dia terpaksa mengakui bahwa dia meremehkan pemuda itu. Cedera yang mengganggu di kakinya bukanlah sesuatu yang akan sembuh dalam jangka pendek. Penghancuran panah-panah ini meluas lebih dalam dari daging ke tendon dan meridiannya. Yang paling mengkhawatirkan, operasi tubuhnya telah terpengaruh. Jika lukanya tidak dirawat tepat waktu dan dibiarkan memburuk, ia akan lebih dirugikan. Kamu lihat apa yang terjadi, Tuhan Yang Maha Esa. Jika hal-hal dibiarkan lepas kendali seperti ini, kita akan ditebang seperti gandum, tangkai demi tangkai. Itu tidak berlebihan, ekspresi Su Wanxing menjadi gelap, begitu juga nadanya. Otot wajah Xiahou Jing bergerak sedikit. Dia bisa melihat serta semua orang bahwa Su Wanxing telah terluka parah. Pria muda dari Myriad Abyss merasa dirinya lebih lemah daripada pakar domain manusia. Ini berarti Jiang Chen memiliki lebih dari cukup kemampuan untuk mengancam hidupnya. Dao Su, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu punya ide bagus? Petik 2. Aku tahu, aku telah menemukan perkiraan lokasi pintu keluar, tetapi panah anak itu hampir tak terhentikan. Aku butuh orang-orang kamu untuk melindungi aku. Su Wanxing benar-benar jujur. Dengan kata lain, dia membutuhkan perisai daging untuk menghalangi. Itu belum tentu efektif, tapi itu jauh lebih baik daripada menghadapi panah Jiang Chen secara langsung. Haruskah itu dilakukan? Xiahou Jing merenung. Dia tidak peduli dengan nyawa bawahannya,
tetapi perintah seperti itu sulit dilakukan sejak awal. Jika dia melakukannya, eksekutif Ordo ini akan meninggalkannya, membuat Ordo akan menjadi kulit kosong dari dirinya yang dulu. Jika para pengikutnya tidak lagi ingin mengikutinya, Ordo dapat menutup kapan saja. Keraguannya membuat Su Wanxing marah. Kamu tidak mau, maka biarkan surga yang menentukan nasib kita. Aku terluka, tetapi aku bisa melindungi diri sendiri tanpa masalah. Kita akan melihat siapa yang mati lebih dulu. Petik 2. Xiahou Jing sangat berkonflik. Dia tahu hanya 2 ahli Empyrean yang bisa menemukan jalan keluar. Yang lain tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tetapi jika mereka harus menghadapi panah Jiang Chen, bagaimana mereka bisa berkonsentrasi sama sekali? Ini adalah kebuntuan klasik. Xiahou Jing memilih untuk terus terang. Teman-teman, teriaknya, kamu mendengar apa yang dikatakan Daoist Su. Kita harus menemukan celah dalam formasi ini jika kita ingin keluar dari sini, tetapi hanya Daoist Su dan aku yang memiliki kesempatan untuk melakukannya sama sekali. Jadi, kita membutuhkan seseorang untuk melindungi kita, yang merupakan proposisi yang sangat berbahaya. Jika aku mendelegasikan ini kepada salah satu dari kamu, kamu akan tidak puas dengan aku, tetapi itu harus dilakukan. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Suasana menjadi sangat berat. Semua orang telah merencanakan untuk mempertahankan diri setelah mendengar deklarasi Su Wanxing. Namun, sulit untuk menyangkal bahwa Raja Tertinggi memiliki argumen yang kuat. Ini adalah satu-satunya solusi. Tanpa melakukan ini, mungkin Jiang Chen akan memanen kehidupan semua orang pada akhirnya. Ya Tuhan, kita harus mempertaruhkan hidup kita jika ini satu-satunya strategi. Biarkan langit yang memutuskan. Kita harus menggambar banyak. Petik 2. Ya, mari kita menggambar banyak. Siapapun yang ditarik harus melakukan tugasnya. Petik 2. Eksekutif Order tidak dapat menemukan cara yang lebih baik untuk memutuskan. Mereka terpaksa mengandalkan metode paling primitif ini untuk menentukan pengawal yang tidak beruntung. Chapter 1523, Continue Misfortunes. Menggambar lot adalah solusi yang sangat primitif. Untungnya, ada lebih dari cukup di sini untuk melakukannya. Xiahou Jing mengangguk setelah hitungan kepala. Kami kehilangan beberapa, termasuk pelindung Raja Genlewin. Adakah yang melihatnya? Petik 2. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka telah diatur untuk melarikan diri dari kekacauan sebelumnya. Energi apa yang mereka miliki untuk mengawasi orang lain? Sudahlah itu. Jika tidak ada yang melihatnya, dia mungkin sudah mati. Xiahou Jing tidak bisa peduli lebih dari itu. Ada 24 dari kita di sini. Selain dari Daoist Su dan aku, ada 20 kalian. Kamu akan diberi nomor dari 1 hingga 22. Nomor 1 dan 2 akan naik pertama, 3 dan 4 di belakang, dan seterusnya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, 1 dan 2 akan melindungi kita sampai kita selesai. Tentu saja, angka-angka selanjutnya dapat membantu kita mengurangi bahaya yang diketahui. Apakah itu terdengar adil? Petik 2. Metode darurat ini cukup adil. Para eksekutif Ordo ini mendiskusikannya sendiri beberapa saat sebelum memutuskan bahwa ini sebagian besar dapat diterima oleh semua orang. Semua orang berkumpul dan menggambar. Proses pengacakan berjalan dengan cepat. Dalam waktu singkat, angka-angka itu ditetapkan. Seorang raja pelindung dan bintang surga dipilih. Orang-orang yang tidak beruntung memucat ketika mereka menyadari nasib mereka yang malang. Apakah mereka benar-benar terpilih sebagai korban pertama? Angka 3 dan 4 juga sangat serius. Jelas, tidak ada yang senang dengan peran tekanan tinggi sebagai cadangan pertama. Jika salah satu menimpa mereka berdua, mereka harus berani di garis depan kapan saja. Emosi 5 dan 6 relatif lebih stabil. Namun, ada beberapa kekhawatiran di antara kedua alis mereka. Ini juga berlaku untuk 7 dan 8. Di luar formasi, Jiang Chen dapat dengan mudah menebak bahwa para eksekutif telah berkumpul bersama untuk membahas strategi. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia duduk bersila di tempat untuk memulihkan ki-nya. Serangan terus-menerus dengan Holy Dragon Bow dan penggunaan Confounding Puppets berarti dia telah menghabiskan banyak energi. Dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari itu kembali setelah pemulihan sederhana. Pada saat itulah dia menerima kabar baik. Keempat batu golem bersaudara datang ke sini, setelah mendengar panggilannya. Pada saat yang sama, pasukan Velurium maju dengan tak terhindarkan dalam persiapan untuk serangan habis-habisan. Semua ini sangat meyakinkan bagi Jiang Chen.
Dia tidak keberatan keinginan Ordo untuk menyeret semuanya keluar. Formasi 9 labirin mahir menguras kekuatan mereka. Su Wanxing terutama, setidaknya, dilumpuhkan oleh busur naga suci. Jika lukanya tidak sembuh tepat waktu, Jiang Chen akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memburunya. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Anggota Ordo melonjak ke arah ini juga. Kehadiran batu golem bumi adalah katalis yang mendorong mereka maju. Jiang Chen segera menyadari bahwa keempat saudara golem batu telah tiba. Dia sangat gembira. Kedatangan mereka berarti bahwa pasukannya di tangan didukung secara signifikan. Itu adalah waktu yang tepat, karena ia digunakan untuk pasukan baru dalam pembantaian musuh-musuhnya. Big Stone berjalan dengan cepat, kakinya yang besar bergemuruh. Anggota Ordo jatuh seperti kartu domino kemanapun dia pergi, tersapu ke tanah dalam petak. Juru selamat, kita di sini. Raungan marah Big Stone adalah gemuruh guntur tengah hari, cukup memekakkan telinga untuk mengangkat atap kiasan dari kaso. Golem batu itu sangat senang melihat Jiang Chen. Mereka khawatir akan kesejahteraan dermawan mereka selama penugasan mereka untuk menghancurkan fondasi Ordo, karena perpisahan telah diperlukan. Big Stone menyeringai saat melihat Jiang Chen aman dan sehat. Di mana para bajingan Ordo, juru selamat? Di mana mereka bersembunyi? Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan lancar, menunjuk ke formasi. Mereka semua terjebak di dalam. Big Stone benar-benar hilang. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari 9 bulungan labirin digantung di udara. Dari luar, itu hanya foto-foto cantik. Seseorang yang tidak berformat dalam formasi tidak akan dapat melihat ke dalam, apalagi memahami misterinya. Jiang Chen menginstruksikan daripada menjelaskan. Big Stone, kamu dan saudara-saudaramu harus waspada. Ada 2 ahli Empyrean di dalam formasi. Aku menembak salah satu dari mereka di paha, jadi dia agak terluka parah. Tetap saja, dia harus lebih menjadi ancaman. Yang lainnya adalah penguasa tertinggi Ordo. Dia lebih muda dan relatif lebih lemah dari orang tua itu, tetapi dia juga tidak bisa diremehkan. Petik 2. Senang mengetahui di mana mereka berada, cungkil Big Stone. Kami saudara-saudara sedang mencari pertengkaran. Tuan tertinggi adalah kerajaan Empyrean. Sempurna, kami melawannya. Petik 2. Sama seperti saudara golem batu telah bergabung dengan Jiang Chen, anggota Ordo di luar datang ke lapangan ketika mereka mendengar penguasa tertinggi terperangkap di sini. Anggota Ordo berkerumun di sekitar. Namun, dengan rintangan golem bersaudara, orang-orang ini tidak dapat mendekati sama sekali. Apapun yang melakukan upaya itu ditebang berbondong-bondong. Ada darah dan tubuh dan kematian di mana-mana, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Orde tidak terdiri dari prajurit yang gigih sejak awal. Selain itu, karena masih sangat muda, para anggotanya merasakan sedikit kesetiaan dan kewajiban untuk itu. Setelah beberapa dakwaan yang menyebabkan hanya kematian, teror menang di kerumunan. Para anggota Ordo biasa mulai melarikan diri, tidak lagi tertarik pada penguasa tertinggi dan raja-raja pelindung mereka. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, apa gunanya mengkhawatirkan orang lain? Jiang Chen menarik napas dalam-dalam, meraih bau naga sucinya lagi. Kali ini, mangsanya adalah Xiahou Jing dan Su Wanxing. Dia tidak bisa lagi membiarkan mereka mengamuk. Dia sudah cukup ditusuk dari belakang. Apa yang mereka lakukan? Melihat ke dalam, dia menemukan formasi eksekutif Orde agak aneh. Mereka tampaknya telah direduksi menjadi tim pengeluaran. Mereka bergegas di depan, sementara Xiahou Jing dan Su Wanxing tertinggal di belakang. Cek-cek, keduanya benar-benar sombong. Membuat para eksekutif berdiri di depan mereka sebagai perisai daging untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Jiang Chen melihat dengan pandangan sekilas betapa tidak bertanggung jawabnya kedua pakar Empyrean ini. Mereka menggunakan bawahan mereka sebagai perisai manusia terhadap panahnya. Dia menahan perilaku seperti itu dengan jijik, tahu bahwa Su Wanxing takut akan busur naga suci. Bajingan tua itu tampaknya telah menemukan beberapa petunjuk tentang fungsi formasi 9 labirin. Dia mungkin menggunakan orang-orang ini untuk melindungi dirinya sendiri guna menemukan jalan keluar dan melarikan diri. Suatu pemikiran berbeda muncul di benak Jiang Chen. Bagaimana aku bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Dia mengangkat busur naga suci, lalu menurunkannya. Metode pengecut musuhnya berarti bahwa busur hanya bisa melewati 6 atau 7 target sebelum kekuatannya gagal. Dia tidak memiliki 1 ton cadangan energi, dan menyia-nyiakannya dengan cara ini adalah pemborosan yang mutlak.
Dia memutuskan untuk mengirim boneka pembaur lainnya untuk mengeruhkan air. Hanya satu pemikiran yang dibutuhkan, boneka itu menghilang ke dalam formasi tanpa jejak. Boneka itu menyamar sebagai pelindung Raja Genlewin dalam beberapa saat. Itu mencengkeram dadanya, tertatih-tatih ke arah Xiahou Jing. Ya Tuhan, sebuah suara serak memanggil. Pelindung Raja Genlewin. Xiahou Jing terkejut. Kamu belum mati. Di bawah kendali Jiang Chen, wayang pengganggu menggelengkan kepalanya, duduk seolah-olah kehabisan energi. Xiahou Jing berpikir tanpa perasaan bahwa pria itu terluka parah. Duduk dan istirahat sebentar, katanya dengan dingin tanpa simpati. Sementara kita menemukan jalan keluar dari jebakan ini, hemat energi untuk muatan terakhir. Nada suaranya jelas menunjukkan kepada Raja Pelindung bahwa setiap orang akan perlu berjuang untuk dirinya sendiri. The Confounding Puppet duduk bersila, mengangguk tanpa jawaban. Perhatian Xiahou Jing bukan pada Genlewin. Fokus penuhnya adalah bersama Su Wanxing dan segala terobosan yang bisa dilakukannya. Su Wanxing adalah harapan terbesar mereka saat ini. Yang mulia Xiahou, formasi ini adalah kemampuan dimensional yang tidak terlalu rumit. Ruang luas ini terdiri dari banyak gambar, menjebak kami di dalam ruang terbatas yang tampaknya tak terbatas. Su Wanxing mengumpulkan lebih banyak kesuksesan, semakin sulit ia memandang. Di mana jalan keluarnya? Xiahou Jing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jangan terburu-buru, aku membingungkan segalanya. Gambar identik ini telah memberi kami banyak ide yang salah, jangan ganggu aku. Aku di puncak percikan inspirasi. Petik 2. Orang-orang cenderung berfokus pada ambang terobosan. Pada saat itulah, pelindung Raja Genlewin, yang berkaki silang melonjak dalam rentetan cahaya. Memukul, pelindung Raja Genlewin, telah menjadi tornado. Dia mengayunkan pukulan berat ke bagian kecil punggung Su Wanxing. Ahli Empyrean sepenuhnya berfokus pada mengamati formasi. Dia tidak pernah mengharapkan penyergapan dari belakangnya. Tidak ada seorang pun di sana beberapa saat yang lalu. Berdebar, pukulan keputusasaan ini menamparkan Su Wanxing dengan kekuatan yang menghancurkan. Seluruh orang itu mengejang seolah-olah titik akupuntur yang vital telah dipukul. Wah, seteguk darah segar dimuntahkan di samping makan malam tadi malam. Kekuatan ofensif boneka Confounding Puppets tidak bisa mendekati pencocokan pembuat mereka Grand Marquis, tetapi satu pukulan terkonsentrasi dari mereka tetap kuat terhadap lawan yang tertangkap basah. Su Wanxing tidak memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri dari serangan semacam ini. Pukulan itu mendarat tepat, menciptakan depresi pada titik dampaknya. Dia merasa sulit bernapas mengingat luka parah yang berulang. Xiahou Jing memucat juga. Dia menatap Genlewin dengan kaget, tidak bisa memulihkan dirinya untuk waktu yang lama. Tidak sampai, Raja Pelindung, mulai menyerang Su Wanxing sekali lagi sehingga ia kembali ke kenyataan. Chapter 1524, Inching Closer Step by Step. Angin sepoi-sepoi, apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Xiahou Jing pecah dengan kutukan yang keras. Boneka itu sepenuhnya mampu berbicara sederhana pada tingkat penguasaan Jiang Chen saat ini, tetapi percakapan panjang masih terlalu menguras tenaga. Dia lebih suka melemparkan beberapa pukulan lagi ke sasarannya. Namun, Su Wanxing masih memiliki kekuatan untuk bereaksi bahkan setelah melakukan beberapa pukulan berat. Dia bersandar ke gerakan tubuhnya jatuh dan menggeliat seperti ikan. Formasi langsung jatuh berantakan. Lindungi Daois Su. Xiahou Jing berteriak keras saat Su Wanxing adalah satu-satunya harapannya untuk keluar hidup-hidup. Tanpa basa-basi lagi, dia menyerbu boneka itu dan pergi berhadapan dengannya. Gaya bertarung boneka itu sangat mudah dan brutal. Itu meninju pukulan dan tendangan tanpa gerakan sia-sia. Xiahou Jing menghirup udara dingin saat mereka bertukar gerakan. Dia tidak bisa percaya bahwa Genlewin begitu kuat. Mereka sama-sama cocok. Selain itu, lawannya terus menyerang dia seperti orang gila yang bunuh diri yang tidak memiliki konsep pertahanan diri. Intensitas dan kecerobohan membuatnya terengah-engah dan kewalahan. Segera, dia mendapati dirinya di belakang kaki, bel alarm berbunyi keras. Pikirannya berantakan. Rencana dan skema yang dia pikirkan dengan teliti hancur berantakan. Kapan Genlewin beralih sisi? Juga, bagaimana dia membuat lompatan raksasa dalam bela diri Dao dan benar-benar mengubah gaya bela dirinya. Dia hampir tampak seperti orang yang berbeda. Orang yang berbeda, sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba terlintas di benaknya. Bisakah Genlewin yang asli telah digantikan? Hanya dengan memikirkan hal itu, dia menggigil.
Bagaimana imitasi bisa terlihat sangat mirip dengan yang asli? Mungkinkah itu Jiang Chen? Mustahil. Dia bahkan belum menjadi kaisar yang hebat. Bagaimana ia bisa berdiri berhadapan dengan tuan empiris tingkat kedua? Tetapi jika bukan dia, lalu siapa? Berapa banyak bawahan yang cakap yang dimiliki bajingan itu? Mengapa yang satu ini merasa seperti dia akan berjuang sampai mati? Sementara Xiahou Jing terus disibukkan, Jiang Chen mengaktifkan boneka kedua dan mengubahnya menjadi anggota ordo lainnya. Dengan semua kekacauan dan kekacauan yang terjadi di latar belakang, itu menyelinap ke kerumunan tanpa diketahui. Eksekutif senior ordo telah membentuk penghalang manusia di sekitar Su Wanxing sesuai perintah penguasa tertinggi mereka. Mereka harus menjaganya tetap aman dengan segala cara. Su Wanxing duduk dalam posisi meditasi. Luka-lukanya parah dan serius. Mereka bisa mengancam jiwa jika dia tidak memperlakukan dirinya sendiri tepat waktu. Sedihnya, boneka kedua tidak begitu baik untuk memberinya kesempatan itu. Kamu, kenapa kamu di sini? Salah satu eksekutif senior akhirnya memperhatikan boneka itu. Bukankah kamu sudah mati untuk panah? Dia palsu. Sayangnya, penemuan itu dibuat terlambat. Boneka itu menyerbu penghalang manusia, menciptakan celah, dan melemparkan pukulan ganas ke Su Wanxing. Su Wanxing jengkel. Dia sangat sial hari ini. Pertama, dia terluka oleh serangkaian serangan yang tampaknya tak berujung, dan sekarang musuh yang sulit telah datang untuk hidupnya. Dia dari semua orang tahu bahwa ini bukan waktunya untuk terganggu, tetapi kakinya cacat dan punggungnya dimutilasi. Dia hampir tidak bisa mengumpulkan setengah dari potensinya. Secara alami, ia berjuang melawan lawannya. Apa yang kamu tunggu orang bodoh? Tahan dia, dia berteriak dengan marah. Dia mulai menyesali keputusannya untuk terlibat dengan organisasi yang penuh dengan sampah tanpa pikiran. Peristiwa hari ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dideritanya dalam hidup. Itu kekacauan total. Sekelompok eksekutif senior berlari untuk membantu setelah mendengar tangisan Su Wanxing, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan dalam pertempuran antara tuan-tuan Empyrean. Mereka menyerang dengan gagah berani, hanya untuk diledakkan oleh salah satu dari aura keduanya. Su Wanxing berada di ambang menjadi gila. Dia memiliki pemahaman yang mendalam bahwa dia akan mati jika ini terus berlanjut. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan berteriak, "Jiang Chen, cukup, membunuh aku tidak akan menjaring kamu apapun." Petik 2. Dia takut dan marah. Sudah jelas bahwa Jiang Chen bertekad untuk membunuhnya. Dia selamat dan tetap tersembunyi selama puluhan ribu tahun, lebih lama daripada kura-kura. Untuk apa dia menderita semua ini dan mengapa dia menolak untuk menunjukkan wajahnya di depan umum? Semua demi umur panjang. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena hidupnya akan hangus. Jiang Chen sudah terlalu jauh. Apakah bocah itu benar-benar akan dengan kejam membunuh seniornya? Mungkin ini saatnya untuk berbicara dengan anak itu. Jiang Chen, jika kamu membunuhku, kamu akan mengundang amarah gabungan dari para raja tersembunyi. Kamu harus tahu bahwa kami adalah kelompok yang sangat erat. Mereka mungkin tidak membantu aku ketika aku masih hidup, tetapi tahu bahwa jika kamu membunuh aku, seseorang pasti akan memberi kamu kesulitan untuk itu. Aku punya banyak teman dan banyak dari mereka adalah Empyrean Master. Apakah kamu benar-benar ingin menendang sarang lebah? Bisakah Velurium menahan serangan dari sekelompok pakar Empyrean? Petik 2. Su Wanxing jelas dengan ancamannya. Sayangnya baginya, Jiang Chen tidak pernah menanggapi ancaman dengan baik. Dia tertawa kecil. Su Wanxing, saat kami berada di Velurium, kamu mengatakan dengan puas bahwa kamu membuatku turun takik. Lihat dirimu sekarang. Apakah ini semua yang ada untuk kebanggaan seorang Empyrean Master? Petik 2. Jiang Chen benar-benar memiliki pendapat yang sangat rendah tentang Su Wanxing. Dia telah melihat bagiannya dari kotoran kotor selama bertahun-tahun, tetapi pemandangan seorang ahli yang terpencil masih membuat perutnya bergolak. Su Wanxing kesal setelah mendengar tanggapan Jiang Chen. Luka-lukanya semakin serius sementara boneka itu semakin dekat. Dia panik dan serba salah, hidupnya dalam bahaya terminal setiap saat. Jiang Chen, jangan kamu mendorong aku ke sudut. Akan ada konsekuensi yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa ditangani oleh kamu atau modal kamu. Su Wanxing menjerit putus asa. Jiang Chen tersenyum seolah sedang menonton komedi. Modal aku telah melalui begitu banyak hal yang orang lain katakan tidak bisa ditangani. Tetapi setiap saat, itu datang dengan baik. Kami berhasil dengan baik ketika Pilvire mencoba menekan kami.
Kami juga benar-benar baik-baik saja ketika Ordo menimbulkan masalah. Jadi, apa yang membuatmu berpikir bahwa kita tidak bisa menjadi aksesori untuk kejahatan tiran? Orang-orang Savage yang pahit mereka juga akan jatuh terhadap kita. Bahkan jika langit runtuh, kita akan memikul beban di pundak kita. Lihatlah kamu masih berusaha keluar dari situasi ini dengan lidah yang fasih. Bukankah kamu agak terlalu tua untuk menjadi begitu naif? Petik 2. Jiang Chen jelas tidak akan mengampuni Su Wanxing. Ledakan, formasi 9 labirin telah ditarik. Alam ilusi menghilang di depan mata orang banyak. Mereka baru saja menghela napas lega secara kolektif, tetapi murid-murid berkontraksi dengan keras di detik berikutnya ketika mereka memperhatikan bahwa 4 golem menagih mereka dari semua sisi. Mereka yang berlutut akan hidup, dan mereka yang berdiri akan mati. Ini adalah rahmat terakhir yang akan aku perlihatkan kepada para anggota Ordo. Taat atau mati, Jiang Chen berteriak, suaranya dipenuhi dengan dominasi. Sisa semangat juang yang tersisa berangkat dari para eksekutif senior dari fraksi karena suaranya. Satu demi satu, mereka meninggalkan senjata dan baju besi mereka dan berlutut. Dari 22, 18 berlutut. Hanya 4 yang cukup berani untuk berdiri dengan gigi terkatup, mencibir dingin, atau tanpa emosi. Ever Violet pecah dengan kutukan yang keras. Pengecut, kalian semua. Kami sangat banyak, kita bisa bertarung. Tapi sayang, dia berubah menjadi bola cahaya ungu dan berusaha melarikan diri ke tempat yang aman. Tapi bagaimana mungkin dia bisa berhasil di hadapan penguasa Empire? Big Stone meraih udara dan menciptakan penjara udara yang menjebak Ever Violet, menyeretnya ke udara. Lupakan saja. Kerugian adalah kerugian. Ini datang dari Raja Pelindung lain, khususnya Kaisar Sabledip dari para raksasa pengembara. Sabledip telah mempelajari seni kehidupan secara mendalam dan telah tergoda oleh penguasa tertinggi untuk bergabung dengan Ordo. Dia tidak melakukan sesuatu yang jahat selama ini, tetapi tidak ada dukungan yang goyah seperti yang lain. Ditambah dengan janji dari penguasa tertinggi tentang peluang Empyrean, yang sudah cukup untuk memenangkan kesetiaannya yang mantap. Tetapi melihat situasi sekarang, tidak satupun dari janji Xiahou Jing yang menjadi kenyataan dan Ordo sekarang berada di ambang kehancuran. Adapun Su Wanxing, dia menolak untuk percaya bahwa semua ini terjadi. Dia adalah seorang Master Empyrean, elit dari ras manusia. Di matanya, dia adalah naga di antara manusia. Pakar terpencil seperti dia selalu memandang populasi yang lebih besar sebagai subjek mereka dan memandang rendah mereka dari sudut pandang atasan yang tinggi. Siapa yang akan mengira bahwa masa yang dia tolak akan menghasilkan kejeniusan sesat yang dapat dengan tegas mengancam nyawanya? Dia menolak untuk menerima semua ini dan juga sangat tertekan. Aku tidak bisa mati begitu saja. Aku perlu mencari kesempatan untuk keluar. Aku harus melakukan itu bahkan jika aku sangat terluka. Petik 2. Jiang Chen langsung memahami arus bawah halus ketika dia melihat perilaku yang tidak biasa dari Tuan Empyrean. Batu besar, kalian tetap menahannya, apapun yang terjadi. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Petik 2. Seekor kelabang masih terus menggeliat bahkan ketika mati. Su Wanxing tidak benar-benar mati sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Chapter 1525, To the Victor Goes the Spoils. Su Wanxing tidak dapat disangkal kuat, tetapi Jiang Chen juga tidak bungkuk. Dia telah memperhatikan firasat niat ahli sejak dini. Keempat golem batu berserakan, tidak memberi orang tua itu kesempatan lagi untuk melakukan hal lain. Wayang pengganggu lainnya dikirim untuk berurusan dengan Xiahou Jing. Pemimpin tertinggi Ordo merasa cukup mudah untuk berurusan dengan satu boneka, tetapi 2 jauh lebih sulit. Tidak, aku tidak bisa disimpan di sini seperti ini. Aku harus mundur untuk bertarung di hari lain. Agitasi Su Wanxing menunjukkan keputusasaan dari situasi hari ini kepada Xiahou Jing. Dia harus berlari untuk itu. Sekarang adalah waktu yang tepat sejak formasi 9 labirin Jiang Chen tidak aktif. Namun ketika pikiran itu muncul di kepalanya, formasi itu berputar kembali ke kehidupan. Dimensi labirin saku yang menjengkelkan muncul di depan mata mereka sekali lagi. Xiahou Jing sangat menyesali keraguannya. Dia sangat mungkin melewatkan satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Su Wanxing juga putus asa pada kemunculan kembali formasi. Dia memiliki banyak metode rahasia yang memberinya peluang untuk melarikan diri. Sekarang setelah ruang itu dikunci, dia akan membutuhkan kemampuan lain untuk memecah formasi itu sendiri sebelum dia bisa melarikan diri.
Kekuatan mentahnya tidak berguna di sini. Keributan pertempuran terdengar dari luar. Jiang Chen menyelidiki keluar dengan kesadarannya, lalu tersenyum. Pasukan Velurium telah dengan mudah menerobos pertahanan Ordo. Kekuatan utama kota telah sepenuhnya menduduki wilayah Ordo. Para ahli diisi satu per satu. Tuan Muda, Peerless dan Mata Air datang di depan paket. Kaisar besar lainnya mengikuti dari belakang secepat mungkin. Mereka sangat senang melihat Jiang Chen lagi. Sejujurnya, mereka agak khawatir tentang rencana Jiang Chen untuk menyelinap ke Solo Ordo. Hanya ketika mereka melihat Tuan Muda sekali lagi mereka menyadari bahwa semua kekhawatiran mereka sia-sia. Jiang Chen tidak hanya terluka, dia sangat nyaman. Ketika pasukan Velurium tiba dan markas besar Ordo sepenuhnya diamankan, satu-satunya tujuan yang tersisa adalah untuk memusnahkan semua perlawanan. Ini adalah perintah Tuan Muda. Langit memandang positif kehidupan. Siapapun yang saat ini menjadi anggota Ordo yang ingin menebus diri sendiri tidak perlu mati. Namun, sumpah harus disumpah untuk menahan diri dari mengkhianati umat manusia atau berperang melawan Velurium Capital selamanya. Mengkhianati ras seseorang untuk orang asing sangat dilarang. Semoga langit dan bumi menerima orang-orang yang melanggar janji mereka. Petik 2. Jiang Chen bukan semacam pembunuh berdarah dingin. Dia telah membunuh cukup banyak untuk mengintimidasi yang lain. Selain itu, ia sangat percaya bahwa penghuni wilayah manusia tidak akan lagi berani memusuhi Velurium setelah pertempuran ini. Lagi pula, tidak ada lagi lawan yang layak di seluruh domain. Perintahnya mencegah pembantaian berdarah. Namun, dia benar-benar mengeksekusi sekelompok kecil orang fanatik tanpa keraguan. Sementara itu, pertempuran di formasi 9 labirin berlangsung. Su Wanxing berada di ujung tali. Jiang Chen, kamu akan menyesali ini. Kamu pasti akan menyesali ini. Jika kamu membunuhku, akan ada ahli terpencil lainnya yang akan membalas dendam kepadaku pada Velurium. Suara kesal Su Wanxing bertahan di udara di atas medan perang. Jiang Chen tersenyum dingin. Pakar lain, sudah bertahun-tahun dan lebih banyak bahaya daripada yang dapat aku hitung untuk menghitung domain manusia, tetapi tidak satu pun dari para ahli yang diduga terpencil ini muncul. Bukankah bagus bahwa kematian kamu akan menarik lebih banyak dari mereka ke tempat terbuka? Aku selalu menghargai pengalaman yang membuka mata. Petik 2. Kata-kata Jiang Chen menghilangkan napas terakhir Su Wanxing. Dia jatuh ke tanah, tidak bisa megap-megap mencari lebih banyak udara. Permusuhan dikombinasikan dengan luka-lukanya yang parah menyebabkan dia mati di tempat. Jiang Chen segera memanggil Long Xiaoxuan dan Little White. Ini kesempatanmu. Mayat seorang ahli Empire adalah pesta mewah untuk dua anak binatang suci. Xiahou Jing takut mati oleh keruntuhan Su Wanxing. Jiang Chen, Brother Jiang Chen. Dia berteriak tanpa henti. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Luangkan waktu kamu dengan itu. Tidak perlu membawa kata-kata terakhirmu ke neraka. Jiang Chen menjawab dengan tenang. Xiahou Jing menjadi tertekan. Saudara Jiang Chen, aku menentang kamu karena kebodohan total. Aku tidak tahu betapa hebatnya kamu. Aku sepenuhnya mengakui kenaifan aku sekarang. Sungguh bodoh bagi aku untuk berjuang melawan kejeniusan yang terjadi hanya sekali setiap 10.000 tahun. Aku tahu kesalahan aku. Tolong, biarkan aku hidup. Jangan khawatir, jika kamu mengizinkan aku pergi, aku akan segera kembali ke Myriad Abyss Island. Selain itu, aku akan menengahi dengan saudara lelaki ketiga aku atas nama kamu. Kamu tahu, rekan kultivasimu, Nona Huanger akan segera menjadi kapal kultivasi saudara lelaki ketiga aku. Kamu tidak ingin dia mati dengan menyedihkan seperti itu, bukan? Xiahou Jing berbicara dengan pembicaraan yang cukup meyakinkan. Namun, Jiang Chen hanya mendengar gonggongan jelek dari seorang pecundang dalam pergolakan kematiannya. Menengahi saudara laki-laki ketiganya, jika Xiahou Jing cukup penting untuk bisa berhasil di front itu, mengapa dia meninggalkan Myriad Abyss Island di tempat pertama? Jelas, dia tidak bersenang-senang di rumah, terutama dalam kompetisi melawan saudara ketiganya. Xiahou Zong tidak harus mencatat satu kata pun dari Xiahou Jing, apapun topiknya. Dengan demikian, Jiang Chen tidak goyah dengan tawarannya. Janji-janji seperti itu dibuat demi hidup memiliki sedikit makna atau kepastian. Dengarkan, Xiahou Jing, aku bisa memaafkan yang lain, tetapi tindakan kamu telah melewati garis bawah aku lagi dan lagi. Bahkan jika kamu berjanji bahwa aku akan menjadi Raja Myriad Abyss Island besok, aku masih akan membunuh kamu hari ini setiap saat.
Penghakiman Jiang Chen dingin dan tanpa emosi. Xiahou Jing meraung frustrasi. Namun, 4 golem, dilakukan dengan Su Wanxing, ada di sana untuk mengelilingi dan menyerangnya. Xiahou Jing harus bertarung 1 lawan 6. Tak satu pun dari ke-6 petarung itu yang tampak lebih lemah darinya. Yang paling penting, dia berada di dalam formasi Jiang Chen. Pengerahan tenaga sebelumnya telah melemahkan kemampuan tempurnya beberapa derajat. Lagi pula, jenius manusia terkuat pun memiliki tubuh kedagingan. Manusia fana tidak terkalahkan. Kemarahan putus asa memenuhi Xiahou Jing ketika dia mendengar ini. Dia ingin lebih dari segalanya untuk memperjuangkannya dengan Jiang Chen berhadapan muka dengan semua yang dimilikinya. Jeritannya ditekan berkali-kali. Gengsi Ordo Angin dan Awan dikupas lapis demi lapis. Di bawah serangan 4 golem batu dan 2 boneka, Xiahou Jing bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan diri sebelum dibunuh. Ini adalah cincin penyimpanan Xiahou Jing, Tuan Muda. Big Stone adalah anak yang pintar. Dia mengambil cincin dari mayat, memberikannya kepada Jiang Chen. Pada saat yang sama, Long Xiaoxuan berubah menjadi bentuk manusia dan memberikan cincin penyimpanan yang berbeda. Yang ini milik Su Wanxing. Jiang Chen tanpa basa-basi mengambil cincin itu dari teman-temannya. Teman-temanku dari Velurium, teriaknya. Kekayaan eksekutif Ordo akan disita. Apakah pemiliknya mati atau hidup? Kaisar besar dapat membagi bagian rampasan itu. Yang lain yang datang hari ini akan menerima sumber daya umum yang kami kumpulkan. Aku harap kamu mengerti bahwa kami datang ke sini untuk membagikan keadilan, bukan melakukan bandit. Perampasan yang kami peroleh hari ini adalah buah dari tipuan licik Ordo. Aku harap tidak ada dari kalian yang akan melupakan fakta ini. Petik 2. Sangat bijaksana bagi Jiang Chen untuk memberikan sebagian dari keuntungan Ordo yang tidak pantas kepada yang lain. Dia tidak ingin meninggalkan kesan yang salah. Secara umum, perampokan tidak didorong. Ordo itu hampir tidak sebanding dengan kebanyakan faksi, dan Velurium bukan kota pencuri. Setelah kematian Xiahou Jing, Ordo akhirnya tidak ada lagi. Tuan Muda Chen, tubuh Xiahou Jing, Long Xiaoxuan menjilat bibirnya. Aku punya kegunaan lain untuk itu. Sudah cukup, sekarang. Kamu akan mengalami gangguan pencernaan jika makan terlalu banyak sekaligus. Long Xiaoxuan dan Little White telah mengkonsumsi banyak nutrisi hari ini. Jiang Chen ingin memberikan tubuh dan garis keturunan Xiahou Jing kepada tikus Goldbeater. Mereka bisa dibilang salah satu kontributor terbesar untuk kemenangan hari ini. Hadiah yang sesuai bermanfaat untuk mengumpulkan peningkatan pengabdian dari tikus Goldbeater. Sama seperti binatang suci, tikus juga sekutunya yang sangat diperlukan. Mereka bahkan lebih penting daripada Long Xiaoxuan, dan jelas jauh lebih penting daripada Little White yang hampir kekanak-kanakan. Manuver-manuver Jiang Chen akhirnya menghilangkan duri di sisinya. Pemuda itu tahu bahwa pengiriman 2 ahli Empyrean ini akan menciptakan masalah di masa depannya. Lagi pula, membunuh 2 pembudidaya tingkat tinggi seperti itu bukan masalah tertawa. Su Wanxing adalah puncak dari kultivasi berkeliaran, tetapi latar belakang Xiahou Jing terlalu menonjol untuk diabaikan. Seorang ahli senior yang pernah memerintah tertinggi dan keturunan dari rumah besar Pulau Myriad Abyss. Kematian mereka pasti akan menyebabkan gelombang yang lebih besar di kemudian hari. Jangan khawatir, Tuan Muda. Mungkin ancaman Su Wanxing sama sekali tidak berdasar. Selain itu, kami tidak tahu apakah Myriad Abyss Island benar-benar peduli tentang Xiahou Jing atau tidak. Mengapa mereka tidak mengirim lebih banyak orang, mengingat seberapa kuat rumahnya? Petik 2. Aku tidak menyesali pilihan aku, terlepas dari berapa banyak masalah yang mereka sebabkan nanti. Jiang Chen tersenyum lemah. Jika aku tidak membunuh mereka, kita mungkin bahkan tidak bisa menghadapi badai yang akan datang. Dia tiba-tiba berpikiran luas. Pada kenyataannya, Jiang Chen memandang rendah para ahli terpencil di wilayah manusia dan keturunan Pulau Myriad Abyss. Tidak ada pihak yang memiliki tanggung jawab yang diamanatkan kepada seorang ahli. Perintahku adalah sebagai berikut, tentara memulai besok kembali ke Velurium Capital. Tidak ada mantan anggota Orde yang akan diterima di peringkat kami. Petik 2. Fakta bahwa dia telah menyelamatkan hidup mereka lebih dari cukup berbelas kasih. Dia tidak tertarik mengambil orang-orang yang tidak berprinsip ini. Secara pribadi tidak bertanggung jawab untuk melakukannya. Pertempuran yang tidak terlalu sulit akhirnya berakhir. Velurium Capital telah menyapu bersih kain perca pasukan Ordo. Jiang Chen memanggil Raja Tikus Emas. Oleh Gold, apakah kamu menginginkan tubuh ahli Empyrean ini?
Ini dijamin menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Petik 2. Raja Tikus itu sangat gembira. Ini bukan pertama kalinya dia menerima hadiah semacam ini, tetapi kejadian khusus ini tidak demikian.